Iya, ragunya itu karena ada pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab anting gitu, palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. anting Fuad Pleret palsu. itu sebenarnya orangnya baik, baik orang. Cuman dia Kan dalil kok. Sedangkan Fuad Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa Cumi? Jadi ini gini, ente ngomong masalah itu di belakang layar, gua kasih tahu nanti. Oh, siap, siap. Kalau Nanti di sini eh, kan alasan yang gua ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya itu kan sebenarnya pengennya tuh diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak Ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gua masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya Ya, tapi jenengan kan, agak firok. Jadi kan kita gak ya tahu tapi kan ada kan, apa kan. tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gua kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau kita kan ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan? Ya kan? Ya, Yang intinya ente terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik siapa namanya? Gus Hanif, Beb Hanif, Beb Hanif. Habib Mani. Nah, beliau. Terus ya siapa lagi Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan nasab ini antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka makanya kita tidak undang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqoh gitu loh meskipun satu Kalau pemahaman. kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Gitu. Selek catat. Kalau aneh kan Dan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan. Jadi kayak kita ada enak lah takutnya gimana gitu. ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Efek, Kan kita berefek tentu. Ini bukan ya diskusi nggak masalah, justru dengan adanya misalkan adanya gua Kiai Abbas terus Fuad Pleret. Nah, Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang pingin tahu gitu kan. Bisa tak baca kitab Fuad Leret itu. Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setiap buat Ragu video, juga boleh. iya ragunya itu karena ada pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab, anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. anting Fuad pakai. Pleret itu sebenarnya orangnya baik, baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting asli-aslinya. Nggak punya anting, nggak ada lubang di kuping, nggak ada. Tapi ketika Fuad Leret bilang begini, eh, Polri itu radikal, itu saya cukup sebenarnya, cukup ingin membantah karena radikal dari mana? Wan dia datang kok di Banten dan dia menyampaikan dalil kok, sedangkan Fuad Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. Itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa Cumi? Jadi ini gini, pada saat ada di sana kan ada obrolan nih pas Kiai Imad dihidangkan makanan ya. Di situ ada cumi gitu loh. Nah, cumi yang dihidangkan itu warnanya bening, nggak ada hitamnya, nggak ada tintanya gitu loh. Oke, terus?
Nah, kata Kiai Imad, ini model masakan seperti ini, model masakan bini saya. Dia bersih gitu kan. Nah, saya sebenarnya doyannya yang ada hitam, ada tinta gitu loh. Terus saya nyambung. Beneran yang bersih begini, Kiai, kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini kalau menurut kami orang-orang yang di Aceh, ulama-ulama Aceh, tinta hitam pada cumi itu dianggap darah, jadi najis, kata saya. Disitulah jadi terjadi perdebatan sama Kiai Imad. Oh, kalau kata saya nggak najis. Nah, itu debat tuh pakai kitab yang ada di HP kan. Nah, nggak lama Fuad Beret jawab begini, itulah fikih ulama fuqaha. Masalah kayak gitu aja diperbesarkan gitu loh terkait hukum. Kalau ulama sufi nggak kayak gitu. Saya jawab, belum. Saya jawab begini loh, nggak bisa begitu Gus. Yang namanya hukum ataupun sufi dia nggak bicara lagi tentang hukum. Kalau sufi mah dia bicaranya tentang amaliyah, kata saya. Jadi kalau bicara hukum tetap sufi memakai kaidah fikih. Kalau nggak pakai kaidah fikih seorang sufi nggak jadi sufi, batal sufinya, kata saya. Betul. Gitu. Berarti kan tasawuf walam yatafaqih berarti kan? Ya, nah entah ngomong apa, ujung-ujungnya dia ngomong begini. Tengku ini dalam perdebatan di Banten kita nggak yakin dia nih sebagai orang yang protesis gitu. Dia penyusup, dia masih Ba'alawi gitu. Gue kata Ba'alawi sama dia, ya kan? Terus Saya bilang begini, oh begini, sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda, kata saya, dalam proses diskusi Banten, Anda itu nggak pernah ikut diskusi, kata saya, cuman bisa nyap-nyap doang di YouTube, kata saya. Gitu. sakit hati akhirnya dia. Marah. Itu kok pokoknya sebenarnya nggak perlu marah sih, kan dia udah ngecengin saya balas dong, gitu kan. Ya. Nah, alhasil sampai lari ke masalah muskilah, masalah jakar pindah ke jidat. Saya bilang fikih itu dibahas sampai masalah-masalah yang nggak tertalar sama akal orang banyak, kata saya. Seperti jakar pindah ke jidat. Nah, di situ tambah parah tuh debatnya, gitu kan. Oh, ya nggak mungkin jakar, masa Tuhan menciptakan jakar pindah ke jidat, gitu kan. Loh, nggak ada yang nggak mungkin, itu jais. Saya bilang sah-sah aja kalau mau dipindahkan ke Allah, gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya di situ saya bilang sampean itu nggak ilmiah, kata saya. Nggak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong nggak bisa baca kitab, gitu kan. Nah, Kiai Imad itu ketawa dia. Kiai Imad polos juga sih, artinya nggak ada tendensi apapun gitu loh. Ya. Akhirnya saya kasih lihat bukti di YouTube, ada video YouTube. Coba ente setel deh, ketik zakat pindah ke jidat. Ada itu, ada kejadiannya di YouTube kan. Nah, aneh liatin tuh video YouTube-nya. Nah, ini gimana pasal Mas dibahas secara fikihnya gimana tuh wudunya. Wudu kan basuh wajah. Begitu kita basuh wajah nyentuh jakar kan batal wudu, nggak kelar-kelar ini masalah. Saya bilang gitu kan. Pokoknya ya akhirat di situ ya terjadilah selek lah. Saya mas itulah kejadiannya. Sebetulnya nggak perlu marah sih kayak gitu, karena merasa dia sultan kali ya marah sampai sekarang. Ya gini, alasannya kalau saya pertimbangkan sebetulnya ada unsur kecurigaan terjadinya hal-hal yang framing sifatnya yang tidak baik lah, akan menjadikan hal kan di live kan itu dari awal sampai akhir kan nggak ya live-nya itu kan live dari internet TV apa itu TV Robito lah, artinya pinginnya mereka kan kalau memang dipotong-potongan bisa ditonton, itu live loh. Ya, tapi kan waktu kejadian Kesultanan Banten juga sama-sama live. Tapi kenapa setelah diskusi kesimpulannya diskusi gagal, tidak menghasilkan satu keputusan, terus Buya Qurtubi malah memfatwakan diskusi itu menghasilkan nasabah alawi sahih. Itu juga kan nggak baik, kan? Kita kan pelaku diskusi waktu itu. Kenapa Sebenarnya Tengku, kalau kita mau jujur, ini kan urusan Kiai Imad dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali, betul nggak? Betul, kita kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya, sebenarnya kalau itu urusan Kiai Imad sama Robito Tengku, seharusnya ketika sekarang Robito, saya hanya sebagai tim peneliti loh, saya tidak akan bicara kalau gak disuruh.
gitu loh. Iya, saya juga sama. Nah, jadi sekarang inilah waktunya sebenarnya ketika Robito menyambut tantangan itu dan di kantor yang seharusnya Keimat ini karena sudah salah dari awal ya. Seharusnya Keimat caranya itu datang ke kantor Robito, sampaikan tesisnya, baru dikaji kan begitu. Seharusnya karena sudah salah dari awal, maka ini mumpung Robito mengantarkan surat, mengundang beliau secara terhormat dan di-live-kan dari awal sampai akhir, dan ini sudah kesempatan antara Keimat dengan Robito sudah berdua ini. Nah, di sana akan hadir semua tuh pengurus Robito tuh. Kita sebenarnya angkat tangan. Cuma sebagai peneliti, kita itu cuma mengirimkan tulisan dan kita hadir di sana. Itu pun kita akan bicara kalau tidak diizinkan bicara. Ini Anda tanya jujur, ente jawab yang jujur ya. Ya. Ya, jangan ini kita terbuka aja lah. Sejujur-jujurnya aneh kan nggak pernah berbicara framing bohong dalam masalah-masalah penting kayak gini kan, kecuali masalah yang lain. Oke, gini, di dalam diskusi yang diadakan di Robito itu kok ada jam-jam yang berbeda, pembahasan yang berbeda-beda. Berarti tujuannya di sini kalau dilihat daripada zahir maksud gitu loh. Hanya Kiai Imad aja yang mungkin diskusinya yang sifatnya nasab. Berarti yang sebenarnya hadir dalam diskusi ini sebenarnya yang target undangan tuh satu orang. Iya, Kiai Imad aja. Imad. Ya, adapun yang lain-lainnya itu dalam pembahasan yang berbeda gitu ya. Ya, karena sudah rame seperti contoh ya kayak Ustadz Menem Ali membahasnya secara filologi. Nanti kita hadirkan juga yang paham filologi. Jadi untuk ilmu nasab murni fikihnya, ilmu nasab kan murni fikih nih dan sejarah. Jadi itu Imad. Dan untuk Pak Gembul ya, kayak Guru Gembul, beliau kan sudah mulai banyak mengeluarkan statement ini dan itu nanti dipertanggungjawabkan karena bawa-bawa Habaib dan Robito. Jadi kita itulah yang dianggap sama teman-teman ya yang mendukung Kiai Imad untuk tidak hadir, anggapannya ini interogasi apa istilahnya? Loh, kayak seorang polisi manggil orang satu-satu gitu. Kalau interogasi nggak akan dilakukan, Tengku. Iya Kak, enggak. Ini kita nggak berpikir macam-macam ya. Artinya kita dengan cara seperti itu kan orang wajar aja kan punya asumsi berpikir kan gitu kan, penilaian ya kan. Jadi penilaian orang-orang itu ada sistem diskusi, berarti Kiai Imad mau dikeroyok sendiri gitu kan. Oh enggak. Nah itu jadi seperti interogasi. Toh andaikan Tengku ya, kan Kiai Imad bilang Tengku dalam video yang baru ini, hadirkan 20 orang di depan saya, cukup saya sendirian. Beliau seperti itu loh, keren kan? Kenapa kalau keren sih? Iya, kalau cuma kita apa kan begitu. Apalagi ini yang menyambut langsung Robito yang beliau katakan nasabnya batal. Kenapa khawatir kan begitu? Iya, makanya saya kan waktu awal-awal keluar undangan itu saya support, saya dukung undangan Robito dengan narasi saya. Makanya cobalah dari banyak teman-teman musyawarah sama saya untuk tidak hadir Kiai Imad ke sana, tapi saya bilang nggak bisa sih, diskusi harus tetap terlaksana. Entah bagaimana caranya, saya akan coba untuk melobi siapapun yang bisa saya lobi agar diskusi Robito ini bisa terlaksana. Intinya Kiai Imad dengan timnya, apa saya diajak atau tidak, saya diajak mau, enggak diajak pun atau diundang sama Robito pun siap hadir untuk membela Kiai Imad walaupun nggak dimasukkan tim dia gitu. Tapi yang jelas marilah coba kita mengulanglah, membuat satu sistem diskusi baru yang memang mengikat sehingga tidak mungkin Kiai Imad tidak menjawab diskusi ini. Artinya harus berani, harus siap gitu loh. Ya, mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa kita komunikasi, kita bukalah, kita persilahkan dia maunya kayak mana sih gitu loh. Soal tempat misalkan ini ada permasalahan tempat dianggapnya tidak netral. Kalau dalam kacamata saya kan tempat itu tergantung orangnya. Iya. Tempat kan nggak ada istilah netral sama tidak netral. Misalkan tempat Robito atau tempatnya di PBNU. Kalau memang orang-orang yang ada di dalam tempat tuh nggak netral, ya nggak netral juga kan gitu. Iya. Jadi ya soal tempat ya gimana kalau memang Robito harus pengurus Robito harus diskusinya di lembaga tersebut di Robito, ya berarti kita buka tim dulu lah, buat tim dari Kiai Imad
harus ada timnya 10 orang sebelum ada diskusi untuk membahas. Artinya ada panitia, kayak di Sultanan Banten itu kan ada panitia itu semua. Iya. Cobalah kita arah ke situ. Kalau mudah-mudahan omongan saya itu, ya saya nggak meyakinkan 100% yakin Kiai Imad mau, tapi saya punya janji. Saya punya janji yang pernah saya sampaikan di Kesultanan Banten, bahwa kalau memang diskusi akbar kedua ini diadakan, saya akan tarik Kiai Imad untuk ke diskusi tersebut. Cuman saya tetap sebagai manusia biasa yang tidak punya kapasitas yang lebih bagus atau tinggi, yang jelas saya berusaha untuk menyampaikan kepada Kiai Imad. Terlepas kalau dia udah saya sampaikan dengan diskusi di Robitoh udah memang sudah sistematis, artinya sudah tidak ada kecurigaan apapun, Kiai Imad nggak mau, ya kita serahkan kepada kaum muslimin gitu loh. Yang jelas kita sudah berusaha mengadakan diskusi semaksimal mungkin. Timnya dari dia juga kita mintain untuk membuat suatu tim sukses panitia penyelenggaraan diskusi akbar gitu loh,